Saya telah membaca catatan keperawatan atas nama Ibu Eva, usia 30 tahun, alamat di Gamping. Saya akan melakukan pengkajian spiritual, kemudian saya cuci tangan. Saya telah menyiapkan alat berupa alat tulis seperti pulpen, kertas, terus instrumen, pika, dan hop. Kemudian saya cuci tangan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya Ibu, perkenalkan saya perawat Tiara yang bekerja shift pagi di ruangan ini dari pukul 7 sampai jam 2 siang nanti ya Bu. Ibu bisa sebutkan nama dan juga usia? Ibu Eva, umur 30 tahun, alamat Gamping. Oh ya, saya segel pasiennya ya Bu, ya sesuai dengan identitas. Jadi tujuan saya kemari untuk melakukan pengkajian ataupun diskusi terkait keyakinan Ibu dan bagaimana sih Ibu memaknai hidup ini. Seperti itu ya Bu. Ya. Insya Allah waktunya sekitar 10 menit. Apakah Ibu masih merasakan nyeri? Iya Mbak, sedikit. Ya masih merasakan nyeri ya Bu. Jadi nanti bisa melakukan nafas dalam sambil melakukan diskusi seperti yang sudah diajarkan kemarin ya Bu. Iya. Ya kalau gitu apakah Ibu setuju? Iya. Apakah Ibu ada yang ditanyakan? Tidak ada Mbak. Kalau gitu saya tutup tirai dan pintu dulu ya Bu untuk menjaga privasi. Nah, kemudian saya cuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ibu, yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kita akan melakukan diskusi, akan saya berikan beberapa pertanyaan terkait keyakinan Ibu. Nanti ada 2 instrumen ya Bu, ada pika sama hop. Untuk yang pika yang pertama, kalau boleh tahu Ibu agamanya apa ya Bu? Islam. Islam. Menurut Ibu, agama bagi Ibu itu penting nggak sih? Penting banget Mbak. Penting banget ya. Bagaimana sih Ibu memaknai kondisi saat ini? Jadi saya maknai sebagai ujian dari Allah Mbak, sebagai pengingat kita juga bagaimana kesalahan kita yang terdahulu, terus sebagai teguran dari Allah gitu. Jadi itu sebagai ujian ya Bu. Nah terus menurut Ibu bagaimana sih Ibu memaknai ujian tersebut? Untuk selama sakit ini atau yang saya anggap sebagai ujian, saya tuh memperbanyak ibadah Mbak, rajin-rajin sholat 5 waktunya dijaga, banyak berzikir juga sama Allah. Alhamdulillah, berarti Ibu memiliki pandangan positif ya terhadap penyakit Ibu, meskipun itu sebagai ujian, tapi Ibu tetap berusaha dengan terus berdoa kepada Allah. Terus kalau boleh tahu, Ibu ikut aktif dalam kegiatan keagamaan gitu Bu, kayak misalnya ikut pengajian ataupun ikut jemaah di masjid gitu Bu? Kalau sebelum sakit saya tuh mengikuti pengajian ya Mbak, setiap 2 minggu sekali itu di desa. Pengajian 2 minggu sekali di desa. Terus kalau untuk saat ini? Kalau untuk saat ini nggak bisa ngikutin ya Mbak, karena sakit harus dirawat di rumah sakit, jadi nggak bisa ngikutin. Gitu. Terus kalau untuk ibadah sholat 5 waktunya gimana Ibu? Alhamdulillah kalau untuk ibadahnya masih tetap terjaga ya Mbak, walaupun ada kesulitan juga, tapi alhamdulillah masih lancar. Berarti waktu saat ini Ibu masih melakukan ibadah ya Bu? Ya. Apakah Ibu melaksanakan kegiatan ibadah selain wajib, ibadah wajib gitu? Iya sih Mbak, biasanya sholat duha kayak gitu, terus baca Al-Quran juga gitu. Ya, alhamdulillah ya Bu. Terus menurut Ibu bagaimana sih dari kami petugas kesehatan bisa membantu Ibu terkait permasalahan tadi? Mungkin bisa diberi tahu ya Mbak bagaimana sholat, kan saya nggak bisa berdiri, jadi sholatnya harus duduk. Nah saya masih bingung bagaimana caranya, terus bagaimana wudhu tanpa air kayak gitu sih Mbak. Berarti nanti dari kami bisa membantu Ibu terkait informasi gimana sih cara wudhu dan sholat yang tepat ketika Ibu sakit gitu ya Bu. Terus kira-kira Ibu perlu didatangi oleh kerohaniawan untuk menjelaskan info lebih lanjut nggak Bu? Ya perlu Mbak. Baik Ibu, berarti nanti akan kami sampaikan kepada kerohaniawan untuk datang menemui Ibu. Nanti di situ Ibu bisa menanyakan lebih detailnya bagaimana cara wudhu yang benar, yang tepat, dan juga sholat yang tepat ketika Ibu sakit. Namun dari kami juga memberikan informasi Ibu untuk wudhu ketika Ibu tidak bisa menggunakan air.
itu ibu bisa melakukan dengan tayamum. Terus untuk sholat nanti ibu tetap menutup aurat ya bu. Terus nanti untuk melakukannya sesuai dengan yang ibu mampu. Jadi kalau misalnya ibu bisanya duduk, duduk. Kalau misalnya ibu mampunya tidur ya tidur. Insya Allah tetap diterima oleh Allah seperti itu ya bu. Saya menanyakan sesuai dengan instrumen fikah. Untuk selanjutnya saya akan menanyakan tentang instrumen yang khop. Nah insya Allah. Jadi untuk pertanyaannya kurang lebih sama ya Bu. Nanti diharapkan Ibu tetap bisa menjawab pertanyaan tersebut. Untuk saat ini apa sih yang Ibu rasakan? Masih sakit sih Mbak, masih nyeri kayak gitu. Terus pasrah aja sama Allah, tapi tetap berusaha sih Mbak untuk sembuh dengan mengikuti treatment atau pengobatan yang diberikan gitu. Berarti tetap ada keyakinan untuk sembuh ya Bu. Nah kira-kira dari keinginan ataupun keyakinan ibu untuk sembuh itu lebih banyak dari diri sendiri atau dari orang lain, seperti kayak misal baca internet terus ada treatment, ibu mengikutinya baru ibu lebih yakin untuk cepat sembuh, atau bagaimana Bu? Kalau untuk harapannya itu saya ingin sembuh dari diri sendiri sih Mbak. Terus ditambah lagi saya juga baca kalau misalnya rutin ngikutin pengobatannya insya Allah sembuh kayak gitu. Terus untuk dari keluarga nih, itu dari keluarga ibu itu mendukung nggak supaya ibu cepat sembuh gitu Bu? Alhamdulillah dari keluarga, suami, anak kayak gitu mendukung banget sih Mbak untuk mengikuti treatment dengan baik, dengan rutin kayak gitu biar lekas sembuh kayak gitu. Ya Ibu, jadi Ibu tadi sudah menjawab juga ya Bu tentang keaktifan keagamaan, bahwa Ibu mengikuti pengajian setiap 2 minggu sekali. Untuk selanjutnya, praktek agama yang dilakukan sehari-hari ada perubahan nggak sih Bu, misalnya dari sebelum dirawat sampai saat ini? Ada ya Mbak, soalnya kan kalau dulu ikut pengajian 2 minggu sekali dan sekarang nggak bisa ngikutin karena harus di rumah sakit gitu. Terus bagaimana Ibu memaknai atau mengantisipasi efek dari sakit ini? Karena ini kan sakit yang berharapnya Ibu cepat sembuh gitu ya Bu, tapi ada kemungkinan juga bahwa kita akan diambil oleh Yang Maha Kuasa. Nah bagaimana sih Ibu memaknai hal tersebut? Sudah pasrah sih Mbak sama Allah, karena kan setiap makhluk hidup juga bakal meninggal, bakal dipanggil sama Allah. Jadinya pasrah aja, dan di sini banyak perawat dan rohaniawan yang kasih support biar tetap semangat untuk mengikuti treatment agar lekas sembuh kayak gitu Mbak. Ya Alhamdulillah Ibu, untuk diskusi kali ini sudah selesai. Kemudian saya rapikan alat terlebih dahulu, kemudian saya cuci tangan. Jadi untuk kesimpulannya ya Bu, tadi Ibu sudah memaknai kondisi saat ini sebagai ujian, tetapi Ibu tetap semangat terus mengikuti treatment yang diberikan, dan Ibu juga selalu berdoa kepada Allah ya Bu. Terus untuk selanjutnya nanti akan saya sampaikan kepada kerohaniawan ya Bu, supaya kerohaniawan itu dapat datang menemui Ibu dan Ibu bisa bertanya lebih detailnya ya Bu terkait yang tadi. Terus bagaimana Ibu perasaannya setelah dilakukan diskusi kali ini? Alhamdulillah lega ya Mbak bisa cerita sama Mbak. Ya Alhamdulillah ya Ibu, Ibu juga baik sekali telah mendengarkan saya dengan baik, juga kooperatif dan jawabnya juga luas, jujur, seperti itu. Kalau gitu semoga Ibu cepat sembuh. Mari kita doa untuk kesembuhan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si ajibil basya isbi antastakil la syifa illa syifa buka syifa mala juga dirusakuma. Untuk selanjutnya nanti jam 10-an saya datang kembali ya Ibu untuk mengecek tekanan darah Ibu gitu. Kalau gitu akhir kata saya tutup ya Bu. Apabila saya ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Iya sama-sama. Kemudian saya cuci tangan. Dan melakukan dokumentasi darah.